Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Jadi Selamat seperti siang, yang Pak. saya tunjukkan di screen ini, kemarin teori mengenai untuk pemadatan proktor sudah saya berikan, sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan masuk pada bagaimana Anda menghitung atau menghitung, kemudian menggambar dan menganalisis pemadatan tanah di laboratorium, sekaligus memeriksanya berdasarkan Sencon yang sudah saya jelaskan juga minggu lalu. Ya, jadi ini topik kita hari ini adalah melakukan sesuai dengan indikator dan kriteria ini, yaitu menghitung, menggambar, dan menganalisis hasil pemadatan baik melalui proktor maupun proktor standar maupun modified proktor. Nah, di contoh yang saya tunjukkan kemarin, ya, saya sudah sempat menyajikan ini ya, kemudian masuk ke menggambar, kemudian menganalisanya, berapa gamma D atau volume kering di lapangan, kemudian berapa besarnya kadar air optimum atau optimal ya, dan terakhir nanti bagaimana mengetahui sebelum itu bagaimana kita memeriksa pemadatan di lapangan, kita membandingkannya dengan hasil pemadatan yang disyaratkan di laboratorium atau yang dijadikan referensi atau rujukan. Kemudian berikutnya, ya, ini hasilnya sudah saya tunjukkan juga minggu lalu, mudah-mudahan Anda sudah screenshotnya. Kemudian menghitung ZAV-nya. Kemarin sudah sempat saya jelaskan dan sudah tidak ada pertanyaan. Itu jadi 30 menit pertama sekarang ini, saya minta Anda mengerjakan ini, ya. Soalnya, ya. Ya, ini soalnya, ini soal sama dengan tahun kemarin ya. Jadi hasil pemadatan dari satu uji proktor standar, ya, didapatkan data seperti berikut ini, ya, bahwa hasil pengujian yang pertama, ya, dengan volume wadah mold atau wadah cetakannya itu volumenya adalah 1 liter, ya, 1000 cm pangkat 3. Kemudian setelah ditimbang beratnya adalah 1500 gram, ya, dan diperiksa kadar airnya didapatkan 17%. Itu yang pertama, ya. Kemudian pengujian kedua dilakukan lagi, ya, dengan menambahkan sejumlah air tertentu, kemudian didapatkan data seperti baris nomor 2. Begitu selanjutnya untuk pemeriksaan atau uji pemadatan yang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sekarang Anda diminta untuk menggambar grafik pemadatan tersebut, ya. Kemudian menentukan berat volume kering maksimum, ya, kemudian menentukan kadar air optimum. Setelah itu Anda diminta untuk memeriksa, ya, apakah hasil pemadatan Anda bila disyaratkan bahwa pemadatan tanah di lapangan adalah sebesar 98% padatan laboratorium. Sorry, ini pertanyaan yang tahun lalu ini. Saya lupa pertanyaannya. Apakah, ya, kepadatan di lapangan yang tadi supaya memenuhi kemudian satu lagi terlewat di sini, gambarkan grafik dari zero R point OZAV
diketahui ya itu link untuk mengumpulkan tugas ya. Jadi saya pikir Anda sudah punya semua. Dan saya ingatkan sekali lagi, ya masih ada yang beberapa mengirim tugas ke email saya. Jadi silakan kirimkan kembali ke link tersebut di atas ya, supaya tidak supaya tugas Anda tidak terselip kemana-mana ya. Jadi saya sudah ingatkan beberapa kali, tolong dipenuhi supaya tugas Anda benar-benar bisa di tracing ya. Silakan bekerja. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pembuatannya ini nanti diketik atau bisa ditulis tangan atau bagaimana, Pak? Anda boleh tulis tangan, Anda boleh pakai Excel, kemudian Anda dan seterusnya, silakan. Ya, saya bebaskan. Yang pasti kelima tugas itu kelima ini bisa dijawab ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke, silakan bekerja.
Nah, sekarang sama tadi ya tuliskan ya dari berbagai sumber yang lab tadi ya itu tanah timbunan. Ya Pak. Di lab hasilnya adalah 1,2 bisa mencapai 600 kPa terbangun. Sekitarnya sudah, saya juga nggak beli kok ini, saya juga ambil dari internet. Oke, ada pertanyaan?
Oke, silakan kumpulkan semua ya. Untuk diperhatikan silakan kumpulkan ya. Di jam 12.30 kita akan bahas langsung supaya Anda tahu hasilnya. Jadi saya lihat sudah ada beberapa yang mengumpulkan di sini ya. Coba yang lainnya juga ikut tepat waktu supaya bisa yang lainnya bisa segera apa namanya kita bisa bahas hasilnya. Silakan dikumpulkan deh. Ya. Anda bisa dengar saya, Dek? Jangan diulang lagi ya kondisi kemarin ya. Ada yang bisa mendengar saya? Mohon izin Pak, saya masih scan gininya Pak. Oke, saya tunggu sampai jam 12.30 ya. Baik Pak, terima kasih.
Pak izin bertanya, Ya, silakan. di link pengumpulannya itu kan nggak ada kuis 1 Pak ya? Itu di tugas berapa ditaruh Pak? Kenapa? Di link pengumpulannya itu, Hah? Kenapa di link pengumpulannya? kan ini kuis 1 Pak ya, terus di pilihannya kan cuma ada tugas-tugas gitu aja Pak. Tugas Ya, nanti kan ada 1. keterangan. Di keterangan Anda kan bisa tulis kuis 1. Oh, terus di pilihan tugasnya, pilih tugas berapa Pak? 3. Iya, Bu. Ya, yang sudah terisi di Anda berapa kan ini yang keberapa gitu aja. Terus tambahkan Oke. keterangannya. Iya Itu Pak, aja terima simpel kasih. simpel kok form itu ya. Jadi tidak harus kaku seperti itu. Anda bisa menambahkan keterangan di belakang. Kan sudah disediakan apa namanya keterangan di situ. Oke, sudah semua ya. Sudah lewat waktunya. Saya akan ya, saya minta apa namanya Anda fair gitu ya. Kalau sudah mengumpul silakan kumpul karena akan saya bahas sekarang ya. Jadi kalau yang apa namanya belum mengumpul ya, ya saya melihat hasil yang sudah saya bahas ya terserah Anda. Oke.
Oke, silahkan perhatikan ya. Jadi tadi kita punya soal seperti ini ya, bahwa kita akan memeriksa pemadatan yang ada di laboratorium maupun di lapangan. Kita punya volume wadah atau cetakan ya sama konstan, karena wadahnya sama, volumenya sama. Kemudian telah dilakukan proses pemadatan dengan apa namanya ya. Jadi kita punya volume wadah yang sama 1000 cm3 atau 1 liter. Kemudian dari prosedur Proctor standar kita padatkan, kemudian kita timbang ya, hasil pemadatan tadi ditimbang, kemudian diperiksa kadar airnya. Jadi kita melakukan 5 kali ya. Kemudian diminta menggambar grafik pemadatan, kemudian menentukan blood volume kering dan kadar air optimum. Nah, sekaligus memeriksa dengan Senkun di lapangan berapa kepadatan yang harus dicapai di lapangan supaya memenuhi spesifikasi tersebut, 98% kepadatan laboratorium. Kemudian Anda diminta menggambar grafik zero air void-nya. Ya, bila diketahui GS-nya atau berat jenisnya adalah 2,6. Anda bisa mengerjakannya seperti ini ya. Jadi pertama, saya sarankan Anda menggunakan Excel karena akan jauh lebih cepat ya. Dan saya yakin Anda sudah familiar dengan Excel. Ya, jadi kita punya volume ini ya. Kemudian apa namanya berat pemadatan timbang masing-masing, kemudian kadar airnya. Kemudian kita harus menghitung sekarang apa? Berat volume basah. Apa itu berat volume basah? Ya, berat volume basah adalah berat dibagi volume ya. Berat bagi volume. Berat dibagi volume ya. D sama dengan kadar air ya. Anda bisa dapat berat volume ya. Ya. Kemudian volume basah adalah volume kering adalah berat volume ya. Berat volume basah dibagi 1 ditambah kadar air ya, 1 ditambah kadar air. Berat volume basahnya berapa di sini, Dek? Berapa berat volume basahnya, Dek? 1,5, Pak. Nah, sama dengan ini kan berat dibagi volume kan gitu ya. Ya, dapat segitu. Lalu berapa berat volume keringnya gitu. Berat volume keringnya adalah ya, berat volume basah dibagi 1 tambah W kan gitu, kalikan persennya, dapat itu. Ya, Anda bisa hitung ya. Inilah dapat berat volume basah dan volume kering. Nah, ya, berat volume basah. Nah, kalau Anda pakai satuan gram per cc ini, kalau Anda pakai satuan apa namanya kilonewton per ini ya, bagi ini menjadi kali 9,81 ya. Dapat ya, otomatis dapat kalau Anda memakai satuan kilonewton per itu. Nah, sekarang tinggal menggambar ya. Gambarannya apa? Kita memplotting antara blood volume kering dengan kadar air yang warna hijau dan ya. Yang Anda bisa plotting di sini. Ya, saya hapus dulu ini. Jadi saya akan buat volume hubungan antara volume basah dan berat kering dengan kadar air. Ini.
volume basah, volume keringnya adalah sumbu Y ya. Sumbu X-nya adalah kadar air, pilih kadar air. Kemudian Anda pilih sumbu Y-nya adalah volume kering. Nah, dapat itu. Sekarang tinggal diedit saja. Jadi dia antara 15 sampai 30 gitu ya. Minimumnya 15, 30. Dan Anda sudah bisa buat ini. Oke, saya ubah ya, supaya kemudian kadar air, gamma D-nya berkisar 1,1 sampai 1,4. Supaya gambarnya lebih baik ya. Ya. Itu bisa maksimumnya 2 ya. 2 kebanyakan, sampai 1,3 aja. 1 sampai 1,2. 5. Koma 5 maksimumnya ada 1,57 itu sampai 1,6, 1,2. Wah. Oke. Nah, sudah bisa lihat gambarnya. Jadi kalau mau buat garis lengkungnya, kita tambahkan trend line yang logaritmik atau yang polinomial pangkat 2. Nah, sekarang tinggal tunjukkan apanya? Tunjukkan equationnya. Nah, kalau Anda ingat pelajaran kalkulus, cari nilai maksimumnya berapa? Berapa nilai maksimum dari ini? Dari parabola ini? Berapa nilai maksimumnya? Nilai maksimum dari parabolanya Anda akan dapatkan berat volume kering. Berapa nilai maksimumnya? 1,57, Pak. 1,57. Yakin? Kalau itu hasil data Anda di laboratorium ya. Tapi kalau Anda gambarkan, betul segitu. Ya, karena garis ini kan acak. Apa kok garisnya acak? Data Anda kan acak. Kalau Anda ingin membuat, ya, kalau Anda hubungkan secara manual, ya, bisa jadi dapatnya itu gitu. Kan bisa hubungkan manual gini. Jadi kalau digambar manual gini ya, Anda dapatnya 1,57 gitu. Ya, saya tidak disarankan untuk menggambar seperti ini. Jadi grafik Anda hancur. Nggak bisa dianalisis deh. Nah, makanya Anda diberi pelajaran kalkulus ya. Untuk apa? Untuk bisa membuat trend line ya. Kalau di itu grafik Anda, kalau Anda grafik manual kan itu. Ya. Jadi kalau Anda mau menghitung nilai maksimumnya, berapa nilai maksimum dari situ? Kalkulusnya saja dulu deh. Nah, ini akan menjadi hambatan Anda. Ya. Kalau Anda sekedar lulus lewat kalkulusnya tapi tidak mengaplikasikannya, karena kita akan aplikasi di sini deh. Ya. Dia tidak boleh menggambar seperti itu. Ya. Di sini sudah bisa dapat rumus persamaan parabolanya, sudah dapat ini di sini.
Ini persamaan parabolanya udah dapat ini sekarang. Ini persamaan parabolanya. Gimana bagaimana caranya menentukan nilai maksimum di situ? Gimana, Dek? Sama Anda seperti menghitung momen ya. Momen Anda kan lengkungan. Ya, ingat statika 1. Anda menghitung bidang momen. Bidang momen Anda pangkat berapa? Kemudian untuk menghitung gaya lintang, apa yang dilakukan? Yang mana persamaan parabolanya? Nah, semester 3 loh ini. Mana persamaan parabolanya, Dek? Yang Y sama dengan sekian itu. Ya. Ya. Untuk menghitung nilai maksimumnya, gimana caranya? Pakai turunan dulu untuk Ya. Anda turunkan 1 kali, 2 kali? sekali, Pak. Sekali. Kemudian Anda dapatkan? Sama dengan Anda 0, yang jawab siapa nih? dapatkan X. Daniel ya? Saya Daniel. Daniel. Ya. Terus lanjut, Daniel. Saat diturunkan Y aksen sama dengan 0, kemudian didapatkan nilai X-nya. X, Saat terus? X-nya itu Bentar, didapatkan, Stop. X itu apa di sini? X itu kadar air itu. Kadar air. Otomatis saat Anda menurunkan sekali, ya, Anda dapatkan X-nya. X itulah kadar air optimum. Terima kasih, Daniel. Lanjut lagi. Setelah mendapatkan kadar air untuk nilai YD maksimumnya itu, kita masukkan ke persamaan parabolanya ini untuk mendapatkan YD. Masukkan ke persamaan parabola itu. Begitu masuk sama parabola, Anda dapat apa? Mendapatkan berat kering optimum. Ya. Anda dapatkan gamma D maksimum atau berat volume kering maksimum. Anda tinggal masukkan sekarang ini berapa ini? Gas 0,0105 ya. Betul ya? Terus 0,4632. Dapatlah Anda kadar air optimum sebesar 22,06%. Dari mana Anda pelajari Excel? Ya. Nah, kemudian angka 22,6 ini, ya, angka 22,6 ini adalah kadar air optimum. Jadi pertanyaan 1A ya. Gambar sudah, kemudian Anda diminta itu gambar kering. Kemudian ini dimasukkan ke berat volume kering, ya. Dapatlah Anda 1,353. Sebentar. Keliru saya. Saya yang keliru nih, sebentar. Ini diganti angkanya. Ganti angkanya. Min 105. Kemudian diganti angkanya 632. Diganti angkanya menjadi minus 3,5474. Nah, Anda dapatkan 1,561. Tadi kalau Anda bilang 1,57, ya dekat-dekat situ ya. Benar ya, dekat-dekat situ. Tetapi kalau Anda memakai model pendekatan dengan trend line kuadratik atau polinomial pangkat 2 atau persamaan kuadrat, Anda dapat 1,6. Untuk bisa bekerja seperti itu, ya, Anda cari dulu nih sekarang.
22, sekian. 22,06 ya, persis di 22 lah kira-kira. Ini adalah kadar air optimum Anda. Ya. Kemudian Anda dapatkan 1,561, 1,56 di situ posisinya. Itu 56. Kemudian kita ngecek sekarang apa pertanyaannya tadi. Ini terjawab, ya, yang ini udah terjawab, yang sini udah terjawab, yang ini sudah terjawab. Periksa sekarang berapa yang harus dicapai di lapangan kalau diminta 98%. Anda sudah punya 15,6 ini sama dengan 100% di laboratorium. Nah, kalau di lapangan diminta 98%, Anda kan kalikan ini dengan 98. Maka Anda harus minimal di lapangan punya angka seperti ini. Nah, inilah angka yang harus Anda dapatkan di lapangan supaya memenuhi standar. Maka kalau Anda menguji di lapangan dengan Senkun, maka gamma D Anda di lapangan harusnya 15,3 kilonewton. Ini lapangan. Udah, kejawab sudah yang ini. Tinggal Anda menggambar sekarang grafik dari ZAV. Berapa besar ZAV? Itu ini. Ya, ZAV ini ya. Ya, Anda kerjakan sekarang dengan tabel yang sama di sebelah sini untuk ZAV. Ya, untuk ZAV berapa di sini? Tinggal masukkan. Berapa besarnya GS? GS sudah diberikan 2, oh ini soalin tahun lalu. 2,66. Kita masukkan. Gamma ZAV sama dengan GS. Dikalikan gamma W. Gamma W-nya berapa? Volume air berapa? Kalau pakai kilonewton berarti 9,81 ya. Kadar airnya sudah ada di sini. Tinggal masukkan sama dengan GS kali gamma W ya. Dibagi 1 tambah per konten kali GS ya, kali GS kali kadar air. Ini. Maka ini juga pun. Ya. Yang tetap ini adalah GS F32 ini tetap, 32 ini juga tetap, yang 9,81 nya juga tetap. Jadi salah. ZAP-nya Anda dapat sekarang. Tuh ya, sama sekian. ZAP itu ditambah kadar air E23, E32 ya. Sorry.
Ya, kemudian 32. Ya. Anda dapat sekian, 17, sekian. Ya, dapat ini. Tinggal tarik kan? Tinggal diplot. Add, select data, add, oke. X-nya adalah R, kemudian Y-nya adalah AP Anda. Oh, oke. Bukan yang itu dipakai berarti dalam gram per cc ya, sebentar. Oke. I supaya menjadi gram per cc saya bagi 10 ya. Ini muncul sampai 1,7 berarti ini harus diubah. Inilah set AP Anda. Anda bisa hitung sekarang. Ini zat AP Anda di sini. Anda dengan mudah bisa menghitung zat AP Anda di situ. Kepadatannya di sini ya, di 22, sekian tadi ya. Dapat ini ya. Itu zat AP-nya. Ya. Jadi begitu caranya, sehingga pertanyaan ini bisa terjawab semua kurang dari 15 menit bisa kalau Anda gunakan. Kalau Anda hitung manual, sulit. So, untuk menentukan besarnya, gitu. Ya, sehingga ini terjawab sudah. Untuk bekerja seperti ini Anda perlu berlatih. Jadi tidak ada apa namanya resep apa gitu ya supaya apa harus dicoba dan mau berlatih gitu aja. Kemudian kalau Anda sedang mengerjakan terus Anda berdiskusi dengan teman-teman Anda malah kehabisan waktu. Ya, jadi penting Anda harus mulai bisa memakai alat-alat seperti ini hanya untuk alat bantu. Tapi saya lihat tadi Anda punya masalah gitu loh. 1-2 orang saja yang bisa memahami kapan bisa menentukan gamma D max di sini dan W optimumnya dengan mudah dengan memakai kalau itu adalah persamaan parabola. Gitu. Jadi kapan harus tahu D max, kapan harus tahu nilai maksimum dan kapan harus tahu nilai tengahnya atau simetri lipatnya. Gitu. Ya, posisi kalau Anda pakai apa namanya X sama dengan min B per 2A kan seperti itu ya, min B per 2A itu adalah dari persamaan parabola yang sudah didapat. Ya, ini Anda tinggal mengedit saja supaya tampilannya lebih baik, Anda bisa edit di sini. Kalau minornya adalah 0,01, hasilnya akan lebih baik. Kalau ini adalah 0,1 saja cukup mungkin. Nah, grafik Anda jadi bagus. Jadi layak untuk dijual, tanda kutip ya. Jadi suatu ketika Anda di lapangan, Anda bekerja di proyek, yang dituntut itu adalah gambar ini. Nah, Anda bisa menentukan, ditanya berapa gamma D-nya. Nah, lihat dulu kadar air optimumnya di mana ya, di situ, dapat sekarang. Gamma D-nya ada di sini. Lalu berapa saya harus menyediakan atau memadatkan tanah di lapangan supaya memenuhi 98% di 15,3. 1,53 mungkin sampai di sini ya. Ini dia. Jadi untuk mendapatkan apa namanya
15,3 itu saya sekarang punya rentang kadar air itu. Jadi kalau di lapangan, seperti yang saya sampaikan, tidak mudah mengontrol kadar air, tetapi dengan bantuan ini saya bisa menentukan kadar air di lapangan. Nah, di lapangan saya mengerjakannya adalah pada dua rentang kadar air ini, tidak pada kadar air optimum. Maka saya di lapangan, karena di lapangan itu tidak seperti di atas kertas atau textbook yang optimumnya 22 gitu, 22%. Gimana caranya di lapangan memastikan selalu 22%? Saya sudah sempat ceritakan minggu lalu bahwa itu tidak mungkin. Suatu kali panas terik, ya, airnya menguap. Terus suatu ketika tiba-tiba hujan turun gerimis gitu ya, kadar airnya meningkat. Tetapi dengan mengetahui, menganalisis, ya ingat tadi ya, Anda menghitung, kemudian Anda menggambar, Anda menentukan gamma D max dan W optimum, kemudian menganalisis. Inilah analisis yang paling sederhana yang harus Anda kerjakan. Ya, dengan mengetahui misalkan syarat di lapangan adalah 98%, maka saya wajib memadatkan sampai berat volume kering yang tercapai itu minimum adalah 15,3. Saya tarik garis 15,3 di sini. Ya. Kalau di sini 15,5 kira ya. Sorry, saya terlalu tinggi betul. Itu ya. 15,3 terus 1,53 posisinya di situ, maka saya punya dua garis yang memotong dua titik akibat saya memotong pada posisi 98%. Saya hubungkan, saya refleksikan ke sumbu X, saya dapat kadar air ya untuk yang 15,3 itu adalah bisa dicapai dengan dua kadar air atau di rentang 20 sampai 24%. Maka saya bekerja di lapangan itu bebas, tidak harus 22%. Saya bisa bekerja antara 20 sampai 24% kadar airnya. Sehingga kalau ada panas sedikit atau hujan sedikit, saya nggak masalah. Gitu. Jadi saya akan memadatkannya misalkan pada posisi 21 atau posisi 22 sebisa mungkin. Tapi dia akan pasti tetap memenuhi kadar air yang diharapkan atau kadar air optimum. Sehingga kepadatan yang terjadi atau volume kering maksimum atau gamma D max-nya itu tetap bisa memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Nah, jadi yang begini ya adalah hasil dari kuliah Anda mestinya. Dan begitu Anda lewat minggu ini untuk kuliah pemadatan dengan proktor, maka Anda sudah wajib bisa menjawab apa yang minimal ditanyakan seperti ini. Anda bisa menggambar, Anda bisa menentukan gamma D max, Anda bisa menentukan W optimum, ya. Anda bisa melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemadatan di lapangan dan di laboratorium. Kemudian Anda bisa memastikan bahwa hasil tes Anda benar. Ya, bahwa zero air void-nya itu tidak memotong dari grafik pemadatan Anda. Inilah hasil kuliah Anda untuk pemadatan dengan proktor. Harus sampai di sini, sampai di gambar ini dan analisis seperti ini. Ini bisa dikerjakan dengan mudah saat Anda menggunakan spreadsheet model ini ya. Apapun nama softwarenya, ini software yang paling sederhana ya Excel, dan Anda bisa menggunakan. Tapi jangan lupa bahwa ada kalkulus sederhana yang harus tetap Anda ingat untuk bisa menghitung itu. Nah, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Minggu depan saya akan mulai dengan topik yang baru lagi. Jadi saran saya Anda mencoba apa yang sudah Anda kerjakan tadi, coba dikerjakan di Excel. Tapi dibutuhkan juga kemampuan untuk bisa menggunakan Excel. Tapi kalau Anda tidak bisa ya terpaksa Anda harus manual. Tapi untuk zaman anak-anak kuliah zaman sekarang, saya pikir untuk pemakaian Microsoft minimal Word, Excel itu sudah hal yang biasa. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Tidak ada?
Jadi kalau sekali Anda membuat spreadsheet seperti ini, suatu ketika Anda bekerja nanti beberapa tahun lagi ini tidak akan pernah berubah ya. Proktor itu nggak dirubah, udah 100 tahun umurnya Proktor itu, hampir 100 tahun ya. Oh, sudah 100 tahun karena ditemukan 1922 ya. Sekarang udah 2021, udah 100 tahun ini nggak pernah tergantikan. Jadi kalau Anda buat spreadsheet semacam ini, besok Anda tinggal ngubah-ngubah angka-angka di sini aja gitu. Bisa main-main dengan. Oke, sekali lagi saya tanyakan. Ada yang bertanya? Dari saya tidak ada. Oke, yang lainnya kalau sudah tidak ada, saya harap Anda siapkan untuk kuliah minggu depan. Ya, kuliah minggu depan berupa tegangan efektif. Ya, apa itu tegangan efektif dan lain-lain, silakan buka buku Braja MDAS. Ya, di situ ada efektif stres. Jadi belajarlah efektif stres. Apa itu efektif stres? Ya. Oke, kalau tidak ada, saya kuliahnya akan saya akhiri. Ya, isi absen seperti biasa dan pelajari untuk atau persiapkan untuk kuliah minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bapak. Yang Pak, terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang semuanya. Silakan keluar dari Webex saya. Terima kasih.